Puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar saudara pada siang hari ini? Sekali lagi nggak sampai di belakang nih yang jawab. Apa kabar? Haleluya, karena kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saya bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus yang memberikan saya kesempatan kalau saya berdiri di depan lagi, bukan sebagai worship leader tapi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya semua kita di sini orang-orang yang penuh dengan sukacita. Amin. Saya percaya kalau orang yang penuh sukacita pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan saudara, yang percaya bahwa saudara saat ini hidup berjalan bersama dengan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Amin, haleluya. Ya, untuk pada saat ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, sudah keluar ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur sebagai ayat pengantar dan pendahulu pembuka kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan, Bapak Andi akan membacakan Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Boleh semua juga ikut melihat, masing-masing kan punya Alkitab elektronik ya. Silakan. Mazmur 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Amin. Tuhan mau jadi saudara, Tuhan mau saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Haleluya. Oleh sebab itu saudara, orang percaya yang punya pemahaman yang betul, dia pasti tahu kalau diri dia itu harus berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita sejak masih kecil, masih sekolah minggu ya. Di sini saya mau tanya dulu, ada yang dari kecil sudah ikut sekolah minggu? Boleh angkat tangan? Ya, saya lihat tidak semua yang angkat tangan karena saya tahu ada juga sebagian di sini yang terlahir bukan di keluarga Kristen. Jadi setelah bertumbuh menjadi dewasa, akhirnya dia menjadi percaya Tuhan. Jadi kemungkinan mereka tidak melalui ibadah sekolah minggu seperti kita-kita yang sudah terlahir di keluarga Kristen ya. Mungkin contohnya kayak Bapak Gembala, bukan dari keluarga Kristen, suami saya. Ya saudara, oleh sebab itu kita di sekolah minggu tuh diajarin suatu lagu yang berjudul, yang bisa dibilang itu juga dinyanyikan bukan hanya di sekolah minggu sih, dinyanyikan di ibadah raya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari, oh jalan serta. Ayo saudara nyanyikan. Ya, sampai situ saja ya saudara. Jadi saudara, yang Tuhan mau untuk setiap kita setiap hari berjalan bersama Tuhan. Kita setiap hari di langkah hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan yang Tuhan mau dalam setiap musim hidup kita itu berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Ketika kita berjalan bersama Tuhan, hidup kita pasti menjadi luar biasa. Ada amin? Haleluya. Saudara, di setiap apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, pasti ada konsekuensi. Konsekuensi itu nama lain dari akibat ya. Ada akibat biasanya yang ditimbulkan kalau kita melakukan ini, melakukan itu. Contoh saudara, ketika kita rajin memberi, kita suka memberi kepada orang lain, kita suka berbagi kepada orang lain, kita suka memberkati orang lain dengan kata-kata hikmat mungkin. Dan kita juga mungkin orang yang suka membawa damai di tengah-tengah sahabat kita dimanapun kita berada. Maka saudara percayalah, itu juga akan kembali lagi ke kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa apa yang engkau sudah tabur, pasti engkau akan menuainya pada waktunya. Amin. Jadi kalau saudara suka memberi,
Pasti, suatu saat tanpa saudara minta, tanpa saudara pikirkan, di saat saudara butuh, pasti saudara akan diberi. Percayalah saudara, karena firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Itu ada di Galatia 6 ayat 7b, nggak usah kita lihat. Next. Apa konsekuensi saat kita berjalan bersama Tuhan? Pertama, kita lihat di situ adanya serangan saudara. Serangan dari siapa? Oh tentu ya, ada gambarnya di situ ya. Tentu saja dari iblis. Hah? Kita berjalan bersama Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Tapi kenapa di poin pertama dikatakan ada serangan? Apa ini? What? Oalare. Bener gak sih bahasa Jawanya? Sebenarnya baru tanya sama ibu tadi kemarin hari Sabtu. Kumaha ieu teh kata Ibu Iis. Kalau orang Manado bilang adodoe kiapa begini dang. Kita sudah ikut Tuhan Yesus, tapi kita kok ada serangan nih. Maksudnya apa nih? Kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Haleluya. Jadi di situ, kita mungkin pikir, aku kan ikut Tuhan, katanya hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Harusnya saya mendapatkan hal-hal yang enak dong, menyenangkan secara daging. Pasti aku dapat minimal begitulah ya. Jadi saya mau bilang saudara, next. Di sini kita lihat, kalau kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, ada satu oknum yang gak senang saudara. Siapa lagi kalau bukan setan ya? Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan bertumbuh imannya saudara. Saudara, saya mau tanya di sini, siapa yang suka ikut doa malam Zoom? Doa malam setiap hari, Senin sampai Sabtu, kecuali hari Selasa, libur. Siapa ayo? Dan saya melihat sekian banyak di sini jemaat GTI Bukit Saitun Kemayoran. Tapi cuma beberapa orang yang ikut loh. Cuma beberapa keluarga yang ikut. Yang lain kemana sih? Saudara, ketika kita doa malam itu ada poin-poin doa ya. Kita didoakan loh, kita selalu didoakan setiap hari, tidak berhenti-henti setiap hari. Doanya itu terus. Apa saudara? Itu. Bertumbuh. Biar kita semua jemaat GTI Bukit Saitun Kemayoran ini akan bertumbuh imannya. Goalnya ya pasti kita, biar kita sempurna saudara. Amin. Sampai juga kenapa setan gak senang. Karena pasti kalau kita tumbuh, kita akan sampai pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap kita. Iblis tahu kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan dapat meraih janji kemenangan. Janji-janji Tuhan jelas ada di Alkitab. Banyak ya saudara ya. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, pasti janji kemenangan yang ada di Alkitab akan kita terima di dalam hidup kita. Amin. Dan juga di situ dikatakan iblis tidak senang kalau kita menikmati hidup kekal di sorga bersama Tuhan. Makanya dia bisa mengirim serangan-serangan. Karena apa? Iblis mau manusia bersama dengan dia menderita di neraka. Aduh, ada yang mau menderita di neraka saudara? Oh tentu saja saya juga gak mau. Makanya saudara, kalau kita berjalan bersama Tuhan seperti tema yang saya ambil pada saat ini. Kalau kita hidup melayani Tuhan, seperti contohnya saya percaya di jemaat kita ini, kebanyakan kita semua sudah melayani Tuhan ya. Baik yang kelihatan maupun gak kelihatan. Dan iblis akan mengirim godaan-godaan, mengirim gangguan-gangguan kepada kita. Karena biar kita gak betah hidup bersama Tuhan. Ya saya mau tanya di sini saudara, godaan-godaan bagi cewek apa sih? Contoh, ada yang tahu? Godaan untuk perempuan, mau ibu-ibu kek, masih anak muda kek, yang penting namanya perempuan. Oh elah cepat sekali menjawab, baru aku juga mau jawab itu. Betul saudara, cewek itu gak tahan kalau dia punya duit, asalkan punya uang aja ya.
Dia nggak bakalan tahan. Dia kalau orang Manado bilang nggak tahu sama nggak ya, lapar mata. Lapar mata kita. Akan lapar mata. Makanya saudara ya, kalau kita punya Shopee, akun Shopee, janganlah dimatiin aja itunya panggilannya. Soalnya dikit-dikit Shopee, Shopee. Lagi ibadah juga dia manggil loh, Shopee, Shopee. Kita yang nggak mau lihat sebenarnya nggak biarin lah, lagi seret nih keuangan. Penasaran juga, lihat ada live. Oh, kelihatan tas-tas bagus. Padahal sebenarnya di rumah udah ada satu lemari 50 biji kali tasnya. Tapi tetap aja, karena lapar mata, godaan seperti itu yang gampang sekali. Pasti itu iblis yang kirim, bukan Tuhan ya. Karena dia udah punya 50 tas di rumah. Dan mungkin dia hanya mengingini saja, bukan karena kebutuhan. Ya saudara? Jadi bagi setiap perempuan-perempuan sih, termasuk saya loh firman ini. Bahwa marilah kita lebih berhikmat lagi dalam membeli barang. Amin, ibu-ibu, perempuan-perempuan. Haleluya. Kalau cowok, laki-laki nih apa nih godaannya? Coba, ada yang boleh itu? Ada yang boleh jawab? Kalau laki-laki godaannya seperti apa? Perempuan, lapar mata, belanja. Kalau cowok? Lapar. Kalau cowok, apa? Iblis tahu loh. Iblis tahu kelemahan laki-laki itu ada di mana. Nih, contoh saudara, lagi lihat HP. Enggak, kita kan udah bertumbuh semua, nggak ada yang sengaja cari-cari apa gitu ya, yang enggak benar. Tapi kebetulan lewat. Kata orang kalau pas dia kebetulan lewat, ada apa salahnya sih ngintip sedikit? Iya kan? Wah, lewatlah di sosial media pas kita buka IG atau Facebook, lewatlah wewe gombel yang seksi. Terpaksa lihat dikit lama-lama semakin banyak gombelnya yang datang juga ikut-ikutan. Lihat banyak saudara. Jadi apa? Membuka celah untuk itu, padahal sebenarnya dikirim oleh iblis loh bagi kita orang-orang percaya. Juga iblis mengirim gangguan. Saudara, saya mau cerita ya. Saya ini saudara, kalau dalam pelayanan mau WL, mau singer, apalagi berkhotbah ya, selalu digangguin. Gangguinnya seperti apa? Saya pernah minta doa sama ibu, mau WL, padahal saya memang sih semua orang kalau berdiri di depan pasti ada gugupnya ya. Tapi kok bisa tiba-tiba sakit mah, padahal makan saya udah teratur. Bisa jadi karena stres, tapi kan nggak setiap saat sakit mah ya. Saya sampai pernah didoain ibu waktu mau WL. Apalagi kalau khotbah saudara sekarang. Saya saat ini baru pertama kali saya khotbah. Saya cuma persiapannya 3 hari saudara. Karena mendadak saya bilang ke Bapak Gembala, saya mau khotbah minggu ini aja Pak, boleh? Tapi saya persiapannya mulai dari hari Kamis saudara. Saya pikir ya, kalau dulu saya kalau khotbah sampai sebulan saya persiapan. Waduh, banyak banget gangguannya. Inilah itulah. Pernah saya juga anak saya sakit, saya sama pelayanan. Kalau cuma 3 hari pasti nggak ada gangguan. Ternyata saudara sama aja. Gangguan juga terjadi dari kiri kanan muka belakang di dalam rumah saya sendiri. Waduh, luar biasa loh saudara. Jadi saudara, dia tahu kita itu anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Makanya iblis mengirim serangan, gangguan untuk setiap kita. Saudara ingat Ayub? Wah, dia orang saleh kayak. Orang saleh itu dia baik gak sih? Tentu. Tapi dia mengalami serangan juga. Habis semua harta benda, anak juga habis ya saudara. Tapi karena kesetiaan dia, Tuhan akhirnya mengembalikan itu berlipat kali ganda. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita makanya kalau kita bilang nih ya, aku Tuhan, aku dulu baca Alkitab aja Senin Kamis, sekarang aku rajin loh baca Alkitab, aku melayani Tuhan loh, padahal aku ini sebenarnya gak mampu untuk berdiri di depan, mau berdoa mau WL singer, saya ini gak mampu Tuhan, tapi kenapa aku ketika aku mau sungguh-sungguh dengan Engkau, malahan masalah demi masalah semakin banyak di hidupku. Kenapa ini Tuhan? Kita seringkali ada nggak di hati kita pernah berpikir seperti itu saudara? Kalau dulu aku nggak dekat sama Tuhan, kok aku nggak ada masalah, enak-enak aja. Itu karena apa? Itu karena serangan saudara. Mari kita lihat dalam Mazmur 34.
20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Amin. Kita lihat. Coba next slide-nya. Tuh, kemalangan orang benar banyak. Jadi saudara, setiap kita bisa tiba-tiba kita kena musibah seperti kita dengar tadi ya. Dari kesaksian-kesaksian. Tiba-tiba kita kena. Tunggu sebentar ya saudara. Tes. Ya, kita tiba-tiba kena masalah, kita tiba-tiba kena penyakit divonis dokter. Karena apa di sini dikatakan kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan berjanji dia melepaskan dari semuanya itu. Apa yang dia lepaskan? Semua saudara, ketika kita diproses Tuhan, diizinkan diproses Tuhan, kita melalui masalah. Mungkin kita sakit, mungkin kita nggak ada uang, mungkin kita bermasalah dengan saudara kita, mungkin masalah-masalah yang lain. Tapi apakah Tuhan memilih untuk melepaskan kita satu bagian aja karena dia sakit? Kasihanlah, lepaskan itu aja deh biar dia nggak sakit lagi, biar dia sembuh. Tidak, Tuhan melepaskan, firman Tuhan ini katakan melepaskan semuanya. Amin saudara. Next. Jadi Tuhan itu tempat perlindungan untuk setiap kita. Di ayat tadi yang kita sudah baca ya saudara. Biar kita tahu bahwa Tuhan itu yang selalu melindungi kita. Amin. Kita lihat saudara, hidup kudus itu adalah panggilan bagi orang percaya. Tapi hidup kudus tidak menjamin kita bebas dari masalah. Amin. Ya sebaliknya, orang-orang kudus ya saudara, sering menghadapi ujian penderitaan. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kekuatan untuk bertahan. Saudara, saya udah nonton di YouTube beberapa kesaksian dari hamba Tuhan yang bisa dibilang dia cukup dikenal. Hamba Tuhan yang cukup dikenal di Indonesia. Ternyata saudara, mereka, apakah hamba-hamba Tuhan ini kurang berdoa? Apakah hamba-hamba Tuhan ini kurang dekat sama Tuhan? Itu tidak ya. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang pernah saya dengar kesaksiannya bahwa dia diproses Tuhan sampai duit makan aja nggak punya waktu itu saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia datang sama Tuhan, tiba-tiba ada yang ketok pintu katanya. Ada yang kasih uang untuk mereka makan selama sebulan. Luar biasa. Saya juga melihat di YouTube tentang hamba Tuhan yang sakit saudara. Ada beberapa hamba Tuhan ternama itu mengalami divonis dokter kena kanker saudara. Tapi Tuhan sembuhkan. Ya saudara. Tuhan kita luar biasa. Jadi saudara, walaupun kemalangan orang benar itu ada dan banyak, tetapi pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap pergumulan kita. Percayalah saudara, pendeta-pendeta sekaliber itu yang terkenal itu saja Tuhan luputkan. Pasti juga hal yang sama ketika kita punya iman di hadapan Tuhan. Itu pun akan kita terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Next. Ya, kita lihat. Baca nggak saudara? Ketika kita tidak berjalan bersama Tuhan, kemungkinan besar iblis tidak akan serang kita. Waduh, enak bener banget. Kalimat ini kontroversial ya. Kalau kita nggak berjalan bersama Tuhan, kita nggak akan diserang katanya. Kenapa? Karena iblis tahu ketika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, itu ini orang kan udah berjalan menuju ke neraka. Ngapain lagi aku gangguin? Ngapain lagi aku jorok-jorokin orang ini? Dia udah berjalan menuju neraka. Makanya iblis mau mencobai orang-orang yang berjalan lurus menuju surga. Kalau kita dulu mungkin punya masa lalu yang gelap, mungkin kita mengalami hal seperti itu dulu dan sekarang udah bertobat, puji Tuhan. Apa
apakah kita mengalami hal yang menyenangkan saudara waktu itu? Oh tentu, dosa itu enak, nikmat ya saudara, tetapi ujung-ujungnya kebinasaan. Jadi saudara, ketika saudara berpikir hari-hari ini, kalau saya kok nggak ada masalah ya, katanya, oh kasihan ya dia ya. Yang satu gereja misalnya, ada satu dia kok bermasalah banget, dikit ini, dikit itu, kalau dia kesaksian banyak, kok aku ayam aja ya, puji Tuhan ya. Jangan salah saudara. Hati-hati ketika kita punya pikiran seperti itu. Karena kita harus evaluasi langkah kita. Karena jangan-jangan kita itu lagi berjalan di luar jalurnya Tuhan. Makanya enggak dicobai sama iblis. Makanya enggak ditouch sama iblis. Amin saudara. Jadi kalau kita merasakan hal seperti itu, marilah kita introspeksi diri. Tuhan, ada yang salah kak dengan aku? Justru ketika kita mengalami masalah, kita mengalami penderitaan, itu karena Tuhan izinkan. Dan itu karena Tuhan mau melatih kita. Tuhan sayang sama kita. Dia melatih iman kita agar kita semakin kuat, kita semakin mahir di dalam Tuhan. Sehingga goalnya apa? Sekali lagi, kita bisa sempurna seperti Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita baca lagi, back lagi 1 Petrus 5 ayat 8 tadi ya. Sama-sama kita baca lagi ayat ini. Sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Ya. Saya percaya bukan kebetulan firman Tuhan mengibaratkan si iblis ini menyerupai singa. Ya, kita lihat video. Bisa putar videonya. Ini bukti kalau ada hewan buas jangan pernah membelakangi. Bocil ini lagi main di kebun binatang. Setiap kali dia membelakangi singa, si singa langsung jalan mendekat. Tapi begitu dia menghadap ke singa, singanya langsung berhenti. Sampai akhirnya singa itu makin dekat, dan bocil ini kaget banget pas berbalik. Ya, yang jadi pertanyaan video ini, kapan ketika anak kecil ini si bocil mau diserang sama si singa? Ada yang bisa jawab? Saat apa? Iya, saat membelakangi. Membelakangi berarti ketika kita tidak siap, ketika kita tidak berjaga-jaga, sehingga di waktu itulah iblis menyerang kita. Saudara, oh mau ganti lagi ya saudara. Wah, sibuk sekali. Biar mendapatkan suara yang bagus, jadi cek terus, kita gonta-ganti, nggak masalah saudara ya. Oke, saudara, jadi ahli singa berkata, kalau kita itu ketemu sama singa, dan saya percaya kita di sini nggak bakal ketemu singa, karena kita tinggal di kota Jakarta, ibu kota yang semuanya gedung-gedung, mana ada singa di sini, kecuali kita jadi misionaris di Afrika, mungkin bisa ya ketemu singa ya. Tapi seandainya, ini umpama kita ketemu singa, kebetulan ada singa nih, kita jangan duduk, tapi kita berdiri, dan kita jangan sekali-sekali membelakangi dia, tapi kita bertatap muka dengan dia, agar supaya apa? Dia tidak akan serang kita. Itu ahli-ahli singa yang bilang ya saudara. Jadi saudara, artinya iblis datang menyerang kita di kala kita lengah, tapi kita harus sadar dan berjaga-jaga. Amin. Dalam keadaan serangan itu datang, kita akan melawannya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Next. Kita lihat dalam tadi di ayat 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, terakhir banget ya, ditelan, ada kata ditelan. Di situ kata ditelan itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8 punya makna dibinasakan loh saudara. Ditelan itu sama dengan dibinasakan. Dalam bahasa Yunani artinya katapino. Dalam bahasa Yunani katanya adalah katapino. Jadi kalau kita berjaga-jaga, kita siap, kita pasti tidak akan mengalami kebinasaan. Amin. Next. Berjaga-jaga apa artinya? Baca nggak saudara? Baca. Tidak lalai
tidak lengah. Tidak lengah dalam hal apa? Dalam kita berdoa, dalam kita membaca firman, dalam hidup kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi bukan cuma dengar, bukan cuma baca, tetapi kita harus melakukan setiap firman yang sudah kita tahu, kita sudah mengerti, kita sudah meresapi, kita harus lakukan itu. Karena apa? Dikatakan di kalimat berikutnya, bentuk pertahanan rohani yang sangat penting. Jadi itu pertahanan rohani buat kita di saat kita dapat serangan ya saudara. Dan marilah saudara, makanya saudara saya katakan sekali lagi, ingatin buat saudara sekali lagi, bahwa doa merupakan senjata utama kita melawan iblis. Mari saudara kita rajin berdoa, jangan jembur-jembur berdoa. Kita doa secara pribadi, oh it's okay, sangat baik. Tapi ikut Zoom saudara ya. Bagi yang belum bergabung Zoom, itu kita sama-sama berdoa setiap hari. Agar kita percaya terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat, pasti akan kita nikmati. Amin. Haleluya. Saudara, ada ketenangan. Coba saudara sama-sama katakan. Konsekuensi yang kedua, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, ada ketenangan. Sama-sama katakan. Kok lemes banget sih saudara, saya sudah berbicara dengan semangat, tapi saudara ayo ulang-ulang. Adanya ketenangan. Amin. Kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Haleluya. Saudara, kita semua butuh ketenangan. Amin. Mau saudara orang tua, mau saudara anak-anak, mau saudara laki atau perempuan, mau saudara kerja, apapun itu profesi saudara, termasuk pendeta sekalipun. Semua kita butuh ketenangan. Saudara, saya mau bilang nih buat ibu-ibu. Bapak-bapak butuh ketenangan loh. Betul? Ibu-ibu yang punya suami nih. Ada berapa? 1, 2. Oh banyak di belakang. Di belakang juga ada. Ibu-ibu yang punya suami. Bapak-bapak butuh ketenangan loh saudara. Jadi kalau bapak-bapak kita lihat baru masuk pintu nih. Mungkin dia dari luar atau dia kerja ya. Dia sampai. Dia diam. Dia duduk. Berpikir. Kadang-kadang bukan karena dia capek saudara. Tapi karena dia lagi cari ketenangan. Karena perempuan sama laki-laki berbeda sekali. Kalau laki-laki mencari ketenangan dia dengan berpikir. Berdiam, berpikir. Sekalipun laki-laki itu suka ngobrol loh saudara. Bukan yang pendiam seperti ini contoh ya. Kok Aseng, oh gak datang kok Aseng saya. Kayak gitu ya, bukan. Tapi dia itu suka berpikir, jadi dia diam. Mana ada orang berpikir terus ngoceh-ngoceh, gak ada ya. Jadi dia diam di pojokan misalnya, dia diam. Jangan ibu-ibu kepo banget samperin. Ngapain kamu? Apaan pulang kerja diam-diam? Mikir apa kamu pikirin? Mantan pacar kamu ya? Udah 20 tahun yang lalu masih kamu pikirin. Gimana sih kamu? Ya ampun, kepo banget sih jadi perempuan ya. Jangan kayak gitu atau enggak kesambet tuh, diem aja. Itu berarti suami lagi butuh ketenangan. Sekarang saya mau bilang, gantian ya. Bapak-bapak, ayo dong jawab dong, bapak-bapak. Aduh lemes banget bapak-bapak ya. Wah, padahal banyak loh laki-laki di sini. Masa bapak gembala doang yang lain bukan bapak ya, bukan cowok. Bapak-bapak. Yes, gitu dong. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu juga butuh ketenangan loh bapak-bapak. Ibu-ibu butuh ketenangan. Kalau ibu-ibu tiba-tiba datang bapak pulang kerja. Kamu tahu nggak? Tuh, seperti ibu saya cerita kemarin, mungkin nggak semua ikut tawa ya. Perempuan itu suka ngobrol, 3.000 kata ya Bu ya, sehari. Tiba-tiba ini melebihi dari 3.000 kata, baru pulang suaminya langsung dia bilang, Pak ini bukan Basaro loh, bukan Basaro. Ngomong banyak, ternyata ibu-ibu butuh ketenangan loh kalau begitu saudara. Jadi ibu-ibu sama bapak sangat bertolak belakang. Kalau bapak-bapak berpikir, kalau ibu-ibu berbicara saudara. Ibu-ibu kalau lagi
bukan cuma ibu-ibu ya. Buat misalnya di sini kita yang misalnya Jason yang punya cici perempuan. Kalau cicinya lagi datang, Jason, itu berarti lagi butuh ketenangan. Jadi dengerin aja. Cici mau ngomong apa, mau ngomong apa, istri mau ngomong apa, dengerin aja. Saudara, saya mau tanya, saudara di tempat ini ada yang kenal suami saya? Kenal nggak suami saya? Yang mana saudara? Oh iya, ya. Suami saya itu, saya mau tanya sekali lagi, suami saya itu tipe laki-laki yang pendiam atau atau senang berbicara? Coba saya mau survei nih. Ibu-ibu. Oh, tentu luar biasa ya. Jadi bukan tipe pendiam dia ya. Dia suka bercerita ya sebenarnya, tapi saudara kejadian berbeda terjadi sama saya. Makanya orang bilang ya, kalau kita mau curhat mendingan sama suami. Karena kalau sama suami gak bakal bocor kemana-mana. Saya ada pernah kejadian saudara, saya lagi mau cari ketenangan nih ceritanya. Saya ngobrol sama suami saya, tapi karena saya menghadap ke TV sambil nonton TV tapi dikecilin TV-nya. Tahu nggak? Ini begini, begono, begini. Sampai capek. Kurang lebih 10 menit saya ngomong tapi sambil lihat begini gak ketahuan dia. Kita kan udah mau tidur tuh ya. Ya ampun, bagaimana dia mau tahu masalah saya, bagaimana dia mau bocorin masalah saya ke orang lain. Dia aja gak tahu yang saya ngomongin, dia tidur. Ya ampun dah, saya udah bersemangat, udah 10 menit ngomong, gak ada gunanya ternyata. Siapa yang dengerin ngomong sendiri berarti ya. Ya, saudara, jadi sebagai bapak-bapak di sini, kalau seandainya istri kita ada yang banyak ngobrol, sedang mau berbicara banyak, itu karena ibu-ibu lagi cari ketenangan. Bapak-bapak jangan dicuekin dong ya. Bapak-bapak, atau mungkin kalau yang tinggal sendiri seperti Kak Deti misalkan. Mungkin dia akan telepon temennya, ngobrol 1 jam, 2 jam, berapa jam terserah dia. Yang pasti dia akan mencari tempat berbicara. Tapi saya mau kasih tahu buat orang-orang yang suka curhat sama teman, kita lihatlah pilih-pilih teman yang bisa kita curhat. Jangan masalah kita kecil, sampai satu kampung udah tahu semua. Padahal kita bilang jangan bilang-bilang ya. Terus dia juga bilang jangan bilang-bilang ya. Ya kita kan udah pernah nonton, ada juga ya film-film kayak begitu ya. Akhirnya satu kampung jangan bilang-bilang. Ampun deh. Jadi bapak-bapak sekali lagi kalau ibu-ibu lagi bercerita diapain? Amin. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Sekarang giliran anak muda. Anak muda di sini ada berapa nih? Waduh. Oh, lumayan. Ada anak muda nih di sini nih. Cewek-cewek nih, yang cewek-cewek yang sudah punya pacar ataupun belum. Kalau cari pacar, carilah yang benar. Jangan cari pacar, kita kenalin ke mama kita. Pertama kan biasa kenalin ke mama ya, gara-gara mungkin bapaknya gak ada di rumah. Pas dia datang, dia kenalin, Ma, ini calon suami saya. Waduh, baru masuk pintu, saudara tahu kan, kalau cowok itu, menurut survei saya sendiri ya, cowok suka sekali memakai baju yang sama berkali-kali. Kalau belum kena keringat dia bilang, masih bersih. Benar apa betul? Kalau cewek sekali pakai langsung taruh di tempat cuci, ya kan? Tapi kalau cowok masih bersih, belum keringatan, padahal udah bau. Ya, dia datang baru di pintu saudara. Aduh, mamanya udah mau pingsan. Ini carilah yang benar makanya, yang agak rapian dikit, jangan rambut aut-autan. Mau dikenalin, Ma, ini calon suami saya nanti. Terus dia bilang, Tante, apa kabar? Ya ampun. Atau sekarang lagi ngetren ya saudara ya. Katanya sekarang lagi ngetren kalau anak-anak muda perempuan senang mencari laki-laki yang ganteng, itu udah gak penting sekarang. Yang mapan secara ekonomi. Jadi ketika seorang laki-laki menyukai ini cewek, dia pasti akan berusaha dengan segala cara untuk menyenangkan perempuan ini. Jadi pertama karena dia bilang, pacar saya ini maunya yang mapan, yang mapan pasti ada mobil dong. Saya akan menjemput dia, saya akan membawa Avanza saya. Ya, dia jemput pakai Avanza. Berikut harinya
dia menjemput pakai Innova. Berikutnya dia samperin, kamu gak mau ketemu mama saya? Dia bawa ke rumah orang tua, dia pakai mobil apa? Alphard Velfire yang tahun 2025 punya, terbaru. Tapi berikutnya dia gak puas juga, dia membawa mobil Tesla. Wah, itu lagi ngetren sekarang ya Tesla tuh. Mantap bener. Karena dia mau menyenangkan hati perempuan yang dia suka ini. Tapi ternyata setelah berikutnya udah gak ada duit dia karena dia semua dia sewa di rental. Aduh, begitulah saudara kalau kita mau mencari ikut ngetren saat ini, kita mau cari laki-laki yang mapan. Jadi cowoknya berusaha, ya. Jadi sekarang buat cowok-cowok ya, cowok-cowok kalau mau kita kenal perempuan, carilah cewek yang benar. Kalau bisa cewek yang sudah pelayanan. Kalau kita mau kenalin, siapa di sini yang cowok? Oh nggak ada yang belum pacaran. Ya belum pacaran ya, masih kecil-kecil ini. Tapi dengerin aja, suatu saat mungkin pasti bisa bergaul dengan punya teman yang lebih dekat lagi. Atau akan menjadi calon istri. Kita carilah yang benar. Cari istri yang kalau berpakaian lebih etikanya ada. Berpakaian lebih sopan. Jangan kita kenalin orang tua, kita itu ceweknya pakai baju yang nggak cukup bahan. Bahannya kurang kali ya. Buka sana, buka sini, robek sana, robek sini. Kalau perlu, kalau mau kenalin ke orang tua, pakai kebaya. Kebaya. Dari atas sampai bawah, sampai rok panjang kebaya lah. Oh dia mau pemilihan putri-putrian berarti. Tapi saya kemarin ada yang bilang kayak gini. Saya kemarin ada kok kenalin ke mama saya, ceweknya pakai roknya panjang. Tapi ternyata robeknya sampai ke ketek saudara. Sama aja bohong itu ya. Aduh ampun deh. Saudara kita lihat video. Kasihan sekali anak ini. Oh tidak bisa diputar ya mungkin videonya ya. Iya. Karena TV-nya bermasalah saudara. Ya sudah. Jadi tuh anak tadi dia itu punya sendal yang udah mau copot. Sebenarnya udah nggak layak dipakai. Tapi tiba-tiba, tapi karena ketenangan anak ini ya, tiba-tiba ada anak yang mungkin duitnya lebih. Bisa disetel lagi?
den Anker hält. Oh, udah nggak bisa ya. Bisa disambung apa tidak? Ah, itu tuh. Dikit lagi loh. Oh, ya udah, oke. Nggak apa-apa. Jadi itu anak yang tadi kita lihat dia punya sepatu yang bagus. Ternyata sepatu yang bagus itu ketinggalan yang satu. Akhirnya dia lemparin lagi sepatunya yang satu. Biar anaknya yang miskin ini bisa ambil sepatunya. Jadi ternyata Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat anak yang miskin ini ya saudara. Karena dia tenang, dia waktu dia lihat sendal dia, jepit dia yang udah hancur, dia nggak marah-marah. Ah dasar sendal ampun nggak berguna, dia kan nggak lempar ya. Tapi dia menunggu aja dengan penuh ketenangan. Seperti itulah kita saudara, di dalam hidup kita kalau kita hidup di dalam ketenangan, pasti ada mujizat yang terjadi, amin. Next. Kita lihat tuh saudara, jangan pernah mencari ketenangan di luar Tuhan. Karena ujung-ujungnya kebinasaan. Jangan pernah mencari ketenangan di luar Tuhan. Karena ujung-ujung sia-sia. Mustahil mendapat ketenangan tanpa Tuhan. Ketenangan tanpa Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada ketenangan. Semuanya semu. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan saudara. Apapun serangan yang coba iblis kirimkan untuk setiap kita. Kita tetap tenang. Karena kita percaya rancangan buruk sekalipun. Rancangan yang tidak baik sekalipun. Akan diubahkan Tuhan menjadi rancangan damai sejahtera. Menjadi rancangan mujizat. Menjadi rancangan kemenangan. Kita percaya ketika kita melewati air kita tidak akan dihanyutkan. Ketika kita melewati api kita tidak akan dihanguskan. Dan kita percaya walaupun badai sebesar apapun di depan kita. Kita percaya kita akan terbang tinggi mengatasi badai. Kalau kita hidup di dalam ketenangan. Saudara, mari sama-sama katakan tepuk dada saudara. Ketika saya berjalan bersama Tuhan, ada ketenangan yang sejati. Ayo. Ketika berjalan bersama Tuhan, ada ketenangan sejati. Sama-sama katakan. Amin. Poin ketiga, terakhir nih saudara ya. Ada kekuatan. Sama-sama katakan, ada kekuatan. Yesaya 30 ayat 15, tolong dibacakan. Demikian firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Amin. Amin. Dalam tinggal tenang, disitulah kekuatan kita. Jadi urutannya begini saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada konsekuensinya, ada akibatnya. Mungkin di saat itu kita akan menjadi sasaran iblis. Seperti kita lihat tadi ya, untuk serang kita. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada ketenangan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Dan kita percaya di dalam ketenangan ada kekuatan. Sehingga orang akan, kalau dia tenang, dia pasti ada kekuatan. Karena ketenangan menghasilkan kekuatan. Amin. Haleluya. Saudara, next. Iblis sering bawa kita pada hal-hal yang dapat membuat kita tidak sabar loh saudara. Tidak sabar. Contoh, di saat kita kalau ngantri nih, orang Indonesia biasanya kalau ngantri BPJS aja, kalau udah panjang antriannya, wah ngeluh ya. Pernah juga saya ke PRJ saudara di tahun kemarin ya. Kan kalau di PRJ itu rame banget, paling rame kalau kita ngantri toilet perempuan. Kalau laki-laki kok enak ya. Plong. Tapi kalau perempuan bisa berapa meter panjangnya. Dan kita udah ngantri ada yang 10 menit, ada yang 5 menit. Waktu itu saya sudah 10 menit. Terpaksa harus ngantri, kalau kebelet gimana dong. Tapi ada beberapa orang yang di tengah jalan dia keluar, mungkin dia udah lebih lama dari saya ngantrinya, mungkin lebih dari 10 menit ya. Dia keluar, dia menyerah saudara. Beda cerita kita kalau dengan orang yang di Jepang loh saudara. Ada orang di Jepang ya.
Kalau restoran, panjang banget ngantriannya, mau berapa meter pun dia sudah memutuskan dia untuk menunggu masuk di restoran itu. Dia akan tetap menunggu dengan sabar. Nah itulah perbedaannya. Kalau kita ya di sini suka nggak sabaran untuk ngantri ya. Mau kita juga tidak tenang, mau semua instan semuanya. Makanya mie instan paling laku. Siapa di sini yang suka makan mie instan? Waduh, semua mau yang instan-instan orang Indonesia ya. Sehingga kita rencana kita tidak berjalan lancar. Kita mulai merasa stres, panik. Saudara, pastikan tetap dalam ketenangan. Jadi ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada ketenangan yang menghasilkan kekuatan. Saudara, kita nggak bisa melangkah bersama kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Sehebat apapun saudara, mungkin saudara di tempat kerja saudara paling hebat, saudara yang paling pinter, di divisi saudara yang paling top, dalam menjual marketing, saudara penjualan paling top. Secara otak juga, mungkin saudara memiliki IQ rata-rata ke atas ya, wah luar biasa. Tapi kita ini manusia penuh dengan keterbatasan. Begitu juga ketika kita mendengar kabar buruk saudara. Mungkin di antara kita di sini pernah mendengar kabar buruk. Sehingga kita menjadi lemah. Mungkin kita dengar kabar buruk dari si A, si B, keluarga kita. Atau teman kita. Atau kita mendengar kabar buruk dari dokter. Dokter yang memvonis kita sakit. Sehingga membuat kita terkadang kalau kita lagi dalam kelemahan, kita suka nyalahin orang. Kita juga suka lebih-lebih kita terkadang nyalahin Tuhan. Tuhan kok begini, kok saya yang harus menerima ini. Saya orang yang setia loh Tuhan. Masa Tuhan tega sama saya? Nangis dia merasa kaget, merasa takut. Saudara, kenapa Tuhan izinkan kita harus mengalami hal seperti itu. Itu kita tahu karena Tuhan mengasihi kita sebenarnya ya saudara ya. Ingatlah bahwa kabar buruk itu bisa datang kapan saja. Kepada siapa saja loh dari kita. Karena seperti tadi ya saudara. Iblis itu mengaum-ngaum mencari tempat di mana dia mau menyerang kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat orang yang mengalami pelepasan ya dari roh jahat, dalam nama Yesus dilepaskan, pasti rohnya jahat. Ketika kita mengusir dalam nama Yesus dia lepas. Tapi rohnya kemana? Dia masih ada di dunia ini, dia belum masuk ke, belum diikat ya. Dia masih melayang-layang, dia mencari tempat, dia mencari rumah, mungkin badan orang, dia cari mana nih orang yang bisa aku masukin ya. Dan dia, firman Tuhan katakan dia akan mengajak teman-temannya. Sehingga orang itu akan lebih parah lagi hidupnya. Saudara, kita percaya ya saudara, pastikan ketika kita lagi dalam masalah, kita lagi dengar kabar buruk. Saudara, orang Kristen tidak ada yang kebal terhadap kabar buruk. Tidak masalah, kabar buruk boleh datang, kapanpun dia datang, tetapi kita di saat kita tahu kita mengalami pergumulan, kita cari Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan, jangan cari dokter yang terbaik. Ketika kita dicap sakit, divonis dokter sakit, kita cari ganti dokter, ini dokter kayaknya kurang udah ganti walaupun pakai BPJS, aku akan cari profesor, dokter, apa panjang-panjang, biar aku selamat. Kita cari Tuhan, kita tanya Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab maksud daripada apa yang kita alami di dalam hidup kita, saudara. Kita mengandalkan Tuhan, kita yakin kuasa Tuhan, dia pasti sanggup. Dia sanggup melakukan perkara dahsyat dan ajaib. Itu saya sudah buktikan saudara. Pasti saya percaya kalau saya boleh mengalaminya, saudara di tempat ini pun dan yang di rumah pasti mengalami hal yang sama. Amin. Haleluya. Saudara, saya bisa video bisa atau coba lagi ya. Ini video terakhir ya saudara ya. Sebelum kita tutup firman Tuhan kita. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa juga.
Terharu banget ya lihat ini. Betapa kasih Tuhan sama kita luar biasa. Sekalipun kita tidak dengar-dengaran sama Tuhan, kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Ternyata ketika kita minta maaf, kita minta tolong, Tuhan ampuni aku. Tuhan datang untuk menjemput kita, menolong kita, saudara. Saya melihat video ini berkali-kali tapi saya terharu terus, nggak pernah nggak terharu, saudara. Saudara, saya mau tanya di sini, siapa dari kita yang pencinta kopi? Siapa? Ya, jadi itu kopi ya, sekarang banyak yang jualan kopi di mana-mana. Oh, bersaing ya, yang manis campur ini, coklat segala macam, namanya juga banyak. Saya sih nggak minum kopi, jadi saya nggak ngerti tentang perkopian. Cuman yang saya mau sampaikan di sini, lebih baik ternyata saudara, seenak-enaknya kopi manis, lebih enak kalau lebih baik untuk kesehatan adalah ketika kita minum di saat kopi itu tidak dicampurin apa-apa alias kopi pahit ya saudara. Saudara, tapi tidak demikian dengan pahitnya kehidupan kita. Karena terkadang ketika kita mengalami persoalan, masalah, banyak orang yang menyerah dan sudah tidak tahan hidup. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang menyerah karena Tuhan gak tolong dia sehingga dia akhirnya melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kan sekarang lagi ngetren tuh di YouTube, orang yang berpindah. Karena kecewa sama Tuhan. Saudara, karena apa yang dia lihat tidak sama, lebih mengalahkan apa yang dia harapkan. Percayalah saudara, Tuhan yang kita sembah, kita lihat di video tadi, Tuhan yang setia, Dia yang memanggil kita, Dia sudah pilih kita menjadi anaknya, Dia yang memanggil kita bisa menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang taat, bisa melayani Tuhan. Itu Dia sudah memanggil saudara, Ia pasti akan memimpin dan Dia pasti akan menolong setiap kita menghadapi badai kehidupan kita. Bahkan Ia menyertai kita bukan hanya di saat sampai kita berada di dunia ini saudara, tetapi melainkan dia menyertai kita sampai kita apa? Seperti tadi kita lihat ayat Alkitabnya, memperoleh kemuliaan bersama dengan Yesus. Haleluya, Tuhan Kau baik Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, tetap setia. Mari setiap kita tetap setia berjalan bersama dengan Yesus seperti tadi tema saya pada siang hari ini. Dan jangan letakkan pengharapanmu pada apa yang kamu lihat di depan mata. Tetapi letakkan pengharapan kamu kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin untuk setiap kita. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita yang setia. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan satu pujian yang berkata, semua yang terjadi di dalam hidupku Tuhan, aku tahu semua atas seizin Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita ada di dalam saat teduh di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh. Mari kita sama-sama katakan bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita sekali lagi itu atas seizinnya Tuhan. Dengan sungguh kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Engkau atas seizinmu Tuhanku. Apa yang Kau berbuat Di dalam hidupku, Kutri sekali lagi katakan lebih sungguh. Semua yang terjadi di dalam hidupku, aku tahu itu atas seizin Engkau Tuhan. Yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima. Katakan, kita angkat tangan kita
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang aku bersyukur. Bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Selalu bersama. Saya dikatakan semua yang terjadi di dalam hidupku. Tuhan, semua yang ku alami. Haleluya. Saya bersyukur atas setiap anugerah yang kami terima. Ku percaya Engkau selalu bersamaku. Takkan lebih tunggu lagi, kita terus angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dari awal kita angkat pujian ini. Di dalam hidupku ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai apa yang terjadi di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, yes, bagi Kau Tuhan, Engkau mengizinkan itu terjadi dalam hidup kami. Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Syukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Aku bersyukur, bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersamaku. Ku bersyukur, bagi semua lagi katakan ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersamaku. Takkan sekali lagi katakan dengan iman, tak akan tinggalkanku. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima tutup mata kita di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sama Tuhan, aku mau Tuhan menjadi orang yang layak untuk menerima janji, untuk menerima berkat,
penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami berjalan dengan keraguan, kalau selama ini kami ada ketakutan, kami berjalan di dalam kekhawatiran kami Tuhan. Sehingga itu menimbulkan dosa yang menghalangi kami untuk menerima setiap janji-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mengerti Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menolong kami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Karena itu hari ini kami minta teguhkan hati setiap kami Tuhan. Untuk berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Untuk melihat janji-janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Datang pada Tuhan saudara. Percaya bahwa Yesus pegang hidup kita dengan tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah memberikan kami karunia Tuhan. Karunia mengusir setan, karunia menyembuhkan. Kami percaya setiap kami Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Haleluya. Mari setiap saudara yang hari-hari ini sering merasa ketakutan, sering merasa cemas dengan masalah yang saudara hadapi, sering merasa ketakutan dengan setiap pergumulan yang boleh Tuhan izinkan saudara terima. Mari pada siang hari ini kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kalau kita merasakan ketakutan, kita merasakan kecemasan, kita bingung, kita kurang percaya sama Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap belenggu-belenggu ketakutan, belenggu-belenggu yang mengikat kami Tuhan pada siang hari ini, kami usir di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, damai sejahtera sukacita akan kami terima dalam hidup kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaralabatata parad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 a. Syaralatata paradadadadadadada. Mari setiap kita saudara yang saat ini kita divonis dokter, kita mengalami sakit penyakit, atau ketika kita datang ke tempat ini kita lagi dalam kelemahan tubuh, mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Bagi kita yang sakit, angkat tangan tinggi kita kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap kami yang mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, kami lagi kelemahan tubuh Tuhan, kami divonis dokter dengan sakit penyakit, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga akan dicabut sampai dengan akar-akarnya oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Setiap kita yang sakit pada siang hari ini, di dalam nama Yesus sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, kami anak-Mu, kami mutlak menerima kesembuhan dari Engkau Yesus. Engkau yang sudah menebus kami di atas kayu salib. Kemenangan demi kemenangan, kesehatan pun Engkau berikan yang terbaik untuk setiap kami. Tanamkan di dalam hati kita bahwa oleh bilur Yesus kita sudah sembuh. Amin. Terus biar iman kita semakin bertumbuh. Tumbuhkan iman kita, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita pada siang hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan untuk setiap kami Tuhan. Hurala basada batata tata tata tata. Hurala la 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 basada barala wala wala. Hurala barala barala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. La 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 la
Katakan sekali lagi dengan iman pujian ini. Kami bersyukur Tuhan. Bersama yang Tuhan. Yes, terima kasih untuk semua yang kami alami. Beriku ku percaya. Lebih sungguh lagi angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan ku bersyukur Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Takkan tinggalkanku. Pulanglah kau dengan kesembuhan ilahi dari Tuhan. Mujizat Tuhan menyertai kau. Pulang dengan terima semua itu. Amin. Karena Tuhan menyediakan kesembuhan buat engkau. Menyediakan berkatnya buat engkau. Amin. Pulanglah kau dengan segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan lakukan lagi kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Dia menyertai engkau ketika kau mau berjalan bersama dia. Terima semua dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk semua yang kau berikan bagi kami di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih kau memberkati semua pelayan-pelayan mengambil bagian Tuhan dalam ibadah kami ini. Baik pelayan musik, sekolah minggu, semua yang gak terlihat baik berita firman Tuhan. Semua Tuhan, engkau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk anak-anakmu yang bicara online Tuhan. Engkau tolong kau berkati mereka juga. Seperti kau berkati kami. Urapanmu juga nyata dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menerima, dan kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Haleluya. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Ada pengumuman elektronik ya? Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak atau Ibu, saudara dan saudari yang baru pertama kali hadir di komunitas GBZ Kemayoran. Dan kami berharap kita dapat berkumpul dan bersekutu di ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih juga kepada Ibu Melanie Francisca Kaligis atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah dan pertemuan dalam seminggu sepekan. Kami mengundang bagi saudara yang baru bergabung dan jemaat GBZ Kemayoran untuk menghadiri ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang secara online dan on-site. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 pagi hingga 12 siang secara on-site. Ibadah youth setiap minggu pertama dan ketiga pukul 1 siang sampai 3 sore secara on-site. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 5 pagi selama 30 menit secara online melalui Zoom. Doa malam setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 malam selama 15 menit secara online melalui Zoom. Doa syafaat setiap Sabtu pukul 5.45 pagi sampai jam 6 pagi secara online melalui Zoom. Tolong doakan pembangunan gedung gereja Jati Denpasar dan GTI Pasuruan. Rencana pembangunan gereja CTI Kemayoran, GTI Bandung, dan GTI Sydney. Rencana pembukaan gereja lokal di Tangerang, Solo, Semarang, Papua, dan IKN. Dan juga doakan penambahan jemaat Tuhan di GTI Kemayoran.
Persembahan dan perpuluhan melalui Bank Bisa atas nama Trevosa Kurniawati dengan nomor rek yang sudah tertera. Saudara-saudari yang terkasih, mari bergabung bersama kami dalam pembelajaran karunia-karunia Roh Kudus yang akan diselenggarakan oleh hamba-hamba Tuhan JTI. Acara ini terbuka untuk seluruh jemaat dan akan diadakan pada tanggal 9 sampai 12 Mei tahun 2025 di JTI Meruya. Pendaftaran dan detail sesi dapat diakses melalui link yang sudah tertera. Datang dan hadiri, bersama-sama kita menerima dan mendalami karunia Roh Kudus yang akan memperdalam iman kita. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Demikian JBZ News hari ini, tetap hidup sehat dan jangan lupa bahagia. Saudara, demikian pengumuman. Nah, ada linknya itu ya. Pendaftaran di situ ya. Ya. Nanti di grup komunitas GBZ akan disebarkan. Saudara yang mau ikut nanti saudara silakan isi link itu ya. Karena untuk mengatur panitia untuk konsumsi semua itu supaya tidak sulit gitu. Nanti kalau tiba-tiba datang ya, kita ya tidak salah kalau nggak dapat makanan. Karena ya. Jadi saudara nanti dikasih linknya, saudara yang mau ikut juga ngomong ke Ana aja, nanti kasih grup aja, grup link yang mau ikut ya. Saya berharap semua bisa ikut saudara ya. Itu hari Sabtu, Minggu, mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi mulai 9, 10, 11, 12. Nah nanti saudara kita akan bentuk grup itu, saudara mau ikut tanggal berapa. Kalau saya melayaninya itu pada hari Sabtu saudara. Hari Sabtu tanggal 10 Mei ya. 10 Mei jam 10 saya mulai pelayanan sampai kayaknya jam 4 sore deh saudara. Jam 10 sampai jam 4 sore itu full itu saudara ya. Hari Sabtu. Saya berharap kita semua bisa ikut lah, semua daftar lah ya. Nggak ada yang nggak daftar. Supaya kita memperoleh seperti dikatakan karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Nanti akan dibentuk grupnya juga. Pak saya ikut hari ini gitu. Saya pikir hari Sabtu bisa ya, libur kerja ya. Libur sekolah juga kan? Sama-sama nanti ikut bagaimana, nanti kita berapa yang ikut, nanti kalau memang itu kendaraannya kita sewa saudara-saudara ya. Kita naik grab gak apa-apa ya. Atau kita sewa bis atau helikopter ya gak apa-apa gitu kalau ada helikopter yang, kalau macet apa boleh buat helikopter yang jalan saudara ya kan? Seperti itu. Setuju saudara? Ya saudara yang mungkin bisa bawa mobil, misalnya ya ikutlah. Sehingga beberapa bisa ikut juga kepada saudara yang lain ikut gitu loh. Pak, anak saya masih kecil, nggak apa-apa saudara. Anak saya juga sudah gede, nggak masalah. Ya kan? Dulu juga kecil anak saya, sekarang udah gede saudara. Disediakan ada playground juga kok, di bawah ada playgroundnya juga itu untuk anak-anak main ya. Karena yang datang mungkin bukan orang tua yang sudah masih punya anak kecil gitu ya. Saya pikir itu tidak pengumuman lain. Nanti tolong disediakan ya di grup itu linknya sama sediakan grup juga ya. Untuk yang ikut, saya harap semua bisa ikut minimal hari Sabtu lah. Kalau Jumat mungkin di sekolah ya, Sabtu sudah bisa ikut lah. Itu tidak ada pengumuman lain, saya harap semua bisa ikut. Yang di online, yang mungkin dengar pengumuman ini, saudara bisa ikut juga. Daftar juga ya. Kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Kau sediakan bagi kami untuk kami beribadah. Berkati doa pagi yang kami lakukan, doa malam yang kami lakukan. Juga Tuhan, pembentukan gereja-gereja lokal yang sudah kami sebutkan di hadapan Tuhan. Pembangunan gedung-gedung gereja dan finishing pembangunan gereja. Tuhan tolong semuanya. Juga untuk acara tanggal 9, 10, 11, 12 Mei. Tuhan tolong. Tuhan jadikan berkat buat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami pulang dengan kesembuhan ilahi dan mujizat kesembuhan dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kami. Berkat keuangan, damai sejahtera Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan memberkati pertambahan jiwa di gereja kami ini dan di gereja lokal yang lainnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa, sekarang hamba mohonkan berkat buat anak-anak-Mu ini. Saudara-saudara kasih Tuhan yang ada di ruangan ini dan di ruangan online. Angkatlah kedua tangan-Mu,
terimalah berkat dari Allah Bapa dan anugerah dari Putra Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan cinta kasih dengan Allah Roh Kudus, yang memberkati engkau limpah dengan berkat-berkat rohani, sehingga engkau dipenuhi dengan karunia-karunia roh dan buah-buah roh dalam hidupmu, untuk kau bertumbuh dalam iman Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, memenangkan jiwa, bahkan tumbuh sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan segala berkat-berkat jasmani, apapun yang dikerjakan tanganmu, yang dipegang engkau, Tuhan membuat kau berhasil. Sehingga kau dilimpahi dengan uang yang miliaran rupiah setiap bulan dalam hidupmu. Kau juga dilimpahi dengan kesehatan ilahi pada tubuhmu, sehingga kau tidak sakit seumur hidupmu. Kau juga dilimpahi dengan hikmat Allah dalam pikiranmu, damai sejahtera Allah dalam dirimu dan keluargamu, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Segala doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.